Halo, Assalamualaikum Sobat Cuan dari Saham ID. Apa kabar nih saham kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian berada di saham yang tepat ya dan mendapatkan profit di segala kondisi. Jadi by the way, di dalam video ini kita bakalan fokus untuk ngebahas saham sawit ya atau CPO. Dan di sini kita bakal fokus untuk bahas saham SIMP atau lebih kita kenal dengan nama Salim Infomas Pratama Tbk. Gue bakal memprediksi dan menganalisa ya di dalam video ini pergerakan saham dari SIMP selama bulan Juli 2025 sampai akhir tahun 2025. Gimana pergerakannya pasca pembagian dividen. Jadi buat teman-teman, lo wajib stay tune dan kalian wajib nonton video ini dari awal sampai habis karena di sini gue udah buatin ringkasan prediksi dan analisa sampai akhir tahun 2025. Gimana pergerakannya dan gimana perkembangannya. Jadi by the way, buat lo pada yang baru berkunjung di channel ini, langsung ya gasken, nggak usah kebanyakan mikir. Klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kita bisa belajar bersama mengenali sebuah saham yang bisa memberikan kita profit dan bisa ngebikin kita bebas finansial di masa depan. Ya geng, by the way, perlu kalian ketahui, tujuan utama channel ini gue bikin adalah untuk mencerdaskan anak bangsa, mengentaskan dan mengurangi angka kemiskinan di negara kita tercinta Indonesia dengan cara menjadikan mereka melek finansial. Oleh karena itu, kalian jangan lupa juga ya untuk terus support channel ini on the way 10.000 subscriber pertamanya di ujung bulan depan dengan cara share video ini ke berbagai sosial mediamu. Biar teman-teman kita di luaran sana pada melek finansial dan mulai investasi dari sekarang. By the way, di sini kita bakalan langsung aja ngebedah saham dari SIMP ke depannya gimana. Simak dan stay tune, kita bakal prediksi dan analisanya sekarang ya. Yo, let's go. Yo, sekarang kita udah berada di dalam pergerakan grafik dari saham SIMP atau lebih kita kenal dengan nama Salim Infomas Pratama Tbk. Jadi by the way, di dalam video ini kita bakalan ngebedah tentang prediksi dan analisa selama bulan Juli 2025 sampai akhir Desember 2025. Jadi lo wajib stay tune ya. Nonton dari awal sampai habis biar kamu paham tentang trik cara mainnya, biar enggak sangkut. Jadi di sini di pergerakan saham terbaru ini masih bergerak positif ya, diperkirakan sampai pembagian dividen. Jadi di sini saham SIMP naik surplus sementara pada tanggal 18 Juli 2025. Di sini di jam 10 lewat 19 menit pagi, surplus 1,83% atau naik Rp10 per lembar saham ke level Rp555 per lembar saham. Jadi by the way, selama 3 bulan terakhir, saham dari SIMP menunjukkan kinerja yang positif. Yo, dan apa penyebabnya? Ini mentoknya sampai berapa? Kapan waktunya keluar? Semuanya bakal kita bedah di dalam video ini. Yoi geng, kita bakal mulai analisa dan prediksi dari saham SIMP sekarang ya. Yoi geng, let's go. Yo, dan di sini kita bakal mulai untuk menganalisa pergerakan saham dari SIMP. Di sini gue udah buatin rangkuman ringkasan analisa serta prediksi secara detail dan menyeluruh. Semoga kalian paham ya untuk cara mainnya agar enggak sangkut dan bisa ngedapetin profit di segala kondisi. Berikut rangkuman prediksi kinerja saham SIMP atau lebih kita kenal dengan nama Salim Infomas Pratama Tbk dari Juli hingga Desember 2025 berdasarkan berbagai sumber yang gue ambil. Ya geng, dan untuk prediksi harga saham
dari bulan Juli sampai Desember 2025. Ini menurut model teknikal dari Wallet Investor ya. Berikut estimasi bulanan untuk paruh kedua 2025. Untuk bulan Juli ini untuk Wallet Investor enggak menyebutkan lebih spesifik ya tentang harga, tapi untuk harga saat ini sih di area 545 sampai 550 rupiah per lembar sahamnya. Apakah ini bakal menyentuh angka 600 rupiah per lembar sahamnya? Kemungkinan besar bisa iya, bisa enggak. Dan di sini prediksinya udah gue buatin ya. Yoi geng, next. Dan di sini untuk Agustus, di sini open di area 531 dan close di area 512 rupiah per lembar saham atau minus 3,8%. Untuk September, di sini open di 513 dan close di 500 rupiah per lembar saham atau minus 2,5%. Untuk Oktober ini open 502 sampai close 512 rupiah per lembar saham, ini mengalami surplus kenaikan 2%. Untuk November di sini open di 510, close di 505 rupiah per lembar saham atau minus 0,9%. Untuk Desember di sini open di 503 sampai close di 508 rupiah per lembar saham atau mengalami penguatan kinerja positif. Ini tanda-tanda rebound ya, surplus 1,05%. Ya geng, kalau datanya kayak gini, gimana nih cara untuk mendapatkan profitnya? Di sini cara mainnya bakal gue bocorin ya. Ya geng, dan sekali lagi gue ingetin, ini hanya asumsi dan prediksi pribadi ya. Jadi buat teman-teman bisa melakukan kajian ulang lebih mendalam karena semua keputusan berada di tangan investor masing-masing ya. Ya geng, the next, dan di sini untuk ringkasan tren, penurunan harga pada Agustus sampai Desember, lalu pemulihan kecil terjadi pada Oktober sampai Desember, tetapi tetap di kisaran 500 sampai 510 rupiah per lembar saham. Dan untuk prediksi keuangan dan officer EPS, menurut Fintel, estimasi akhir tahun per 31 Desember 2025, ini pendapatan revenue ya di area 17.278,8 rupiah miliar ya. Ya geng, dan untuk EPS laba per saham di sini di area 19,99 rupiah. Dan untuk EBITDA di sini di area 2.659,14 miliar ya, atau dan untuk EBIT di sini di area 1.411,68 miliar. Ya geng. Dan the next, meski tidak langsung menentukan harga saham, indikator ini menunjukkan performa bisnis yang cukup sehat dan stabil menuju akhir tahun. Dan untuk event penting dan aksi korporasi, dividen tunai ya Rp20 per lembar saham, pada akhir Juni dan dibayarkan tanggal 22 Juli 2025. Untuk jadwal rilis laporan keuangan, di sini kuartal kedua 2025 pada 7 Agustus 2025 ya. Untuk kuartal ketiga 2025 di sini 25 November 2025. Dan untuk kuartal keempat 2025 di sini 26 Februari 2026. Pembayaran dividen di bulan Juli bisa memicu rally harga pada jangka pendek, terutama sekitar ex dividen dan CAM dividen. Dan untuk kesimpulan strategi, Juli sampai Desember 2025 ya, Agustus sampai September diprediksi ada tekanan jual moderat sehingga harga bisa menurun menuju kisaran 500 sampai 510 rupiah per lembar saham. Untuk Oktober sampai Desember, di sini ada peluang pemulihan ringan memasuki 508 sampai 512 rupiah per lembar saham. Dan untuk dividen Juli bisa jadi momentum positif intraday atau intraday swing trade.
Untuk kinerja kuartal kedua dan kuartal ketiga ini akan krusial ya. Laporan di Agustus sampai November berpotensi memicu reaksi pasar. Dan strategi rekomendasi swing trade jangka pendek. Masuk di Agustus sampai September saat harga stagnan atau turun di 500 sampai 520 rupiah per lembar saham, ambil keuntungan saat rebound di Oktober sampai Desember. Strategi dividen. Akumulasi sebelum ex dividen akhir Juni, ambil dividen lalu pantau apakah harga koreksi setelahnya. Untuk investasi jangka menengah, jika EPS dan revenue sesuai atau melampaui estimasi, harga bisa stabil di kisaran 500 sampai 550 hingga akhir tahun Desember 2025. Dan secara prediksi jangka pendek hingga akhir 2025, saham SIMP atau Salim Infomas Pratama Tbk berpotensi turun dalam waktu dekat, khususnya di bulan Agustus sampai September 2025 sebelum kemungkinan stabil atau rebound di akhir tahun. Nah, berikut nih alasannya. Alasan potensi penurunan Agustus sampai September 2025. Prediksi teknikal algoritma wallet investor, harga diproyeksikan turun dari kisaran 531 ke 500 dan selanjutnya sedikit menguat ke 512 rupiah per lembar saham dalam 1 sampai 2 bulan ke depan ya. Dan yang kedua, di sini aksi dividen sudah lewat ya. Jadi dividen telah come dan dibayarkan di Juli 2025. Biasanya setelah dividen dibagikan, harga saham cenderung turun sesaat karena investor dividen hunter keluar. Dan yang ketiga, minimnya sentimen positif baru. Belum ada katalis kuat dari rilis laporan keuangan atau aksi korporasi baru yang bisa mendongkrak harga secara signifikan. Yang keempat, di sini tekanan sektor CPO atau minyak sawit. Jika harga CPO global melemah karena faktor China, India, atau oversupply, emiten seperti SIMP bisa ikut terdampak karena sebagian besar pendapatan berasal dari sawit. Tapi, bisa naik lagi di akhir tahun. Ya, jawabannya bisa ya. Jika laporan kuartal ketiga 2025 dirilis November menunjukkan hasil keuangan yang solid, saham SIMP berpotensi rebound kembali ke kisaran 510 sampai 550. Kesimpulannya, di Agustus sampai September ini berpotensi turun ke 500 sampai 512 ya. Jadi untuk saran hindari beli saat harga belum stabil. Dan untuk Oktober dan Desember ini berpotensi naik ke 508 sampai 550 rupiah per lembar saham. Ini saran bisa akumulasi bertahap jika rilis keuangannya bagus. Dan kalau kamu sudah pegang sahamnya dari harga tinggi, jangan panik jual ya geng. Ingat pesan gua, jangan sampai salah. Grafik warna merah itu waktunya beli. Grafik warna hijau, nah itu baru kita ambil untung. Tapi bisa jadi pertimbangan average down ya jika ada sinyal teknikal positif atau setelah rilis laporan keuangan kuartal ketiga. Kalau mau beli baru sebaiknya tunggu koreksi terlebih dahulu. Apakah SIMP bisa tembus Rp600 per lembar saham dalam waktu dekat? Kemungkinan terjadi. Tapi ini kemungkinan ya. Bisa iya, bisa enggak bakal terjadi antara bulan Juli ini. Dan kalau udah lewat bulan Juli, kemungkinannya sangat kecil. Kemungkinan kecil
Saat ini harga di area Rp550 per lembar saham dan masih bergerak sideways. Belum ada sentimen kuat, volume rendah, dan resistensi berat di Rp570 sampai Rp580 per lembar saham. Untuk faktor pendukungnya belum ada ya untuk naik ke level Rp600 per lembar saham. Alasannya ya salah satunya dividennya udah lewat nih. Selanjutnya laporan kuartal kedua juga belum rilis, bakal rilis pada bulan Agustus dan harga CPO belum naik signifikan. Kesimpulannya, target harga Rp600 per lembar saham belum realistis dalam 1 sampai 2 bulan ke depan kecuali ada sentimen besar mendadak ya. Jadi kemungkinan bisa iya bisa enggak pada bulan Juli, dan untuk 2 bulan selanjutnya itu bakal ada kemungkinan besar untuk mengalami penurunan ya untuk saham SIMP. Nah, gimana nih teman-teman setelah melihat prediksi dan analisa yang ada di dalam video ini? Tentunya kalian udah punya angan-angan kan gimana kedepannya tentang pergerakan dari saham SIMP. Apakah bakal melejit apa enggak? Jadi buat teman-teman yang mempunyai pandangan berbeda atau bertentangan dengan apa yang gue sampaikan yang ada di dalam video ini, nanti kalian bisa langsung aja komentar ya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mempunyai request the next video pengen dibedah saham apaan yang lebih spesifik, ya langsung aja request ya di kolom komentar. The next video request terbanyak bakal kita bedah dan gue bakal buatin spesial tentang prediksi dan analisanya. Ya geng, buat teman-teman yang pengen nge-support channel ini, kalian bisa support channel ini dengan cara itu ya, di bawah video ini ada tombol like kan, kalian geser aja, ada logo dolar di situ. Bisa di support channel ini ya. By the way, gue ucapin thank you so much buat lo yang udah nge-support channel ini. Dalam 1 bulan udah hampir 2000 subscriber. Jadi by the way, sebelum kebablasan, di sini kita bakal disclaimer dulu ya. Disclaimer, semua konten dan semua video yang ada di channel ini tujuannya adalah edukasi dan informasi. Gue nggak pernah ngerekomendasikan lo untuk menjual, membeli, ataupun memegang saham tertentu. Jadi, semua tanggung jawab dan keputusan ada di tangan investor individu masing-masing. Gua nggak bertanggung jawab apabila kalian mengalami kerugian atau kebangkrutan. Ya, ingat ya. Selalu gue tekankan di setiap video, dengan saham, kalian harus siap mental. Dengan saham, kamu bisa mendapatkan profit. Nggak terhingga, bisa berkali-kali lipat. Tapi dengan saham juga, kalian bisa mengalami kerugian alias kebangkrutan, bahkan bisa mencapai 99%. Oleh karena itu, sebelum melakukan keputusan investasi, kalian wajib melakukan research dan konsultasi dengan profesional. Jadi buat teman-teman nanti yang bisa tanya, yang pengen tanya-tanya, bisa langsung aja komentar di kolom komentar ya. Pertanyaan yang penting banget nanti bakal segera gue balesin. Tenang aja ya geng ya kalian. Jadi by the way, yang belum subscribe dulu, biar kita bisa belajar bersama dan kita bareng-bareng bisa bebas finansial di masa depan. Ya geng, gua pamitan dulu ya. Semoga video ini bermanfaat buat lo semuanya. Don't forget to view my the next video. Don't forget to subscribe this channel. Don't forget to share and like this video. Bye bye guys. See you next time and good luck.